Halo, selamat datang di Universitas Terbuka. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Logistik. Pada kali ini, kita akan bahas topik tentang pembelian barang dan jasa, di mana video ini akan menjelaskan ruang lingkup tentang pembelian barang dan jasa di dalam manajemen logistik. Pembelian bukan hanya sekedar aktivitas administrasi, tetapi merupakan fungsi strategis yang sangat menentukan kelancaran operasional, efisiensi biaya, dan keberhasilan rantai pasok perusahaan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tentang peran pembelian di dalam sebuah logistik. Dalam sistem logistik, pembelian berperan memastikan bahwa penjamin ketersediaan barang dan jasa tepat waktu, sesuai spesifikasi, dengan biaya optimal, dan mendukung kelancaran operasional. Oleh karena itu, jika proses pembelian tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada satu, contohnya keterlambatan produksi, kedua, kekurangan atau kelebihan stok, ketiga, peningkatan biaya operasional. Oleh karena itu, pembelian yang terintegrasi dengan baik, maka sistem peran pembelian akan mendapatkan sebuah support yang baik. Di dalam peran pembelian, ada aktivitas lain, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan pembelian. Oleh karena itu, kita harus mengetahui seluk-beluknya itu. Tahap pertama dalam pembelian adalah satu, identifikasi kebutuhan dan perencanaan. Pada tahap ini tentunya apa yang dibutuhkan, berapa jumlah kebutuhan, kemudian kapan dibutuhkan, berapa anggarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perencanaan pembelian memastikan barang tersedia tepat waktu tanpa pemborosan. Selain itu, kegiatan lain adalah seleksi dan evaluasi pemasok. Ini penting di dalam pembelian karena pemasok merupakan faktor utama untuk memperlancar proses selanjutnya. Setelah kebutuhan ditentukan tahap berikutnya, yaitu memilih pemasok yang tepat, mencari pemasok, kemudian meminta penawaran, evaluasi teknis administrasi, serta evaluasi harga total. Oleh karena itu, pemilihan pemasok tidak hanya berdasarkan pada harga termurah, melainkan banyak pertimbangan-pertimbangan lain, seperti kualitas, ketepatan waktu, reputasi, keandalan. Semua ini sebuah rangkaian di dalam kegiatan seleksi dan evaluasi pemasok. Selain evaluasi, ada kegiatan yaitu kegiatan negosiasi dan penetapan kontrak. Kegiatan negosiasi ini menetapkan kontrak untuk memperlancar aktivitas pembelian itu. Tetapi tidak hanya harga saja, kualitas, waktu. Selain itu yang terpenting bagaimana SLA, yaitu Service Level Agreement. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari pemasok yang terbaik. Hasil negosiasi akan dituangkan dalam kontrak yang berisi indikator-indikator itu. Satu, spesifikasi, harga, jadwal pengiriman hak dan kewajiban, serta yang lainnya untuk memperlancar suplai barang-barang di dalam logistik. Kegiatan lain selain itu juga penerimaan, evaluasi, pengendalian, itu semua rangkaian dari sebuah rantai pasok. Tahap berikutnya memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Kemudian menerima barang, salah satu contoh, memeriksa barang, mengecek jumlahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, evaluasi kualitas, memastikan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Menangkan kemudian menanganin ketidaksesuaian yang diterima oleh kita, ya, yang diantarkan oleh pemasok kemudian tidak sesuai, itu kita juga akan mengevaluasi tentang bagaimana kinerja pemasok itu. Selain kegiatan yang lain adalah integrasi dan koordinasi. Integrasi ini merupakan sebuah proses pembelian yang diintegrasikan dengan departemen-departemen yang berkaitan dengan produksi barang atau pengiriman barang. Salah satu contoh departemen gudang, produksi, keuangan, kemudian sistem MRP-nya, ERP-nya, dan lain sebagainya. Itu dipastikan bahwa itu semua sudah terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, kesimpulan ini
Pembelian sebuah proses strategi dalam logistik yang mencakup perencanaan kebutuhan, pemilihan masuk, negosiasi kontrak, hingga pengendalian pembelian. Oleh karena itu, dengan mengolah yang baik, tentunya akan meningkatkan efisiensi biaya dan menjaga kelancaran operasional dan memperkuat daya saing. Ini topik yang kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.